Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik, semuanya yang bisa hadir di kediaman ini semoga senantiasa dianugerahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Kalau kita sehat perlu mengucap alhamdulillah. Kalau kita sehat kita perlu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita dapat duit perlu kita mengucap alhamdulillah. Ya Allah. Tambah ya Allah. Berarti duit ini rodok ono regane. Ada nilainya plus di mata kita. Nggih napa nggih? Nggih, Bu? Nggih. Sing arep kono kok menenge apa ya ra doyan duit. Oh, duit gak doyan. Tapi nek nggo tuku panganan sing enak doyan. Padha ae. Salawat berserta salam semoga tetap tertumpah curahkan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita ini kita sedaya ingkang kempal wonten dalem punika pikantuk syafaatul uzma mendapatkan pertolongan Nabi Muhammad besok di yaumil kiamah kala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu senang beri kira-kira wis siap-siap snack ya lagi. Aduh, nanti dulu ya. Biar kita seimbang, ada santapan rohani, ada santapan jasmani. Karena kalau tidak imbang nanti kita bisa sempoyongan. Iya. Besok di akhiratnya maksudnya sempoyongan itu. Besok di akhiratnya. Ibu-ibu suka cerita kan? Paling suka apa suka? Paling suka. Suka ngotar kan? Oh, ini loh ada cerita. Ibu-ibu, saya ada satu cerita. Cerita ini ada seseorang punya 3 anak. Ada apa, Bu? Ada seseorang punya 3 anak. Yang pertama bernama Herben. Udah pernah dengar nama Herben? Terus anak yang kedua bernama Anis. Sudah pernah dengar nama Anis? Nah, terus BN. Terus anak yang ketiga itu Amsal. Ada seseorang punya 3 anak. Anaknya yang pertama itu namanya Harben, yang kedua apa tadi Anis, yang ketiga Amsal. Yang Harben ini, Bu, orangnya itu ganteng tinggi. Semua orang mau lewat pasti iya. Kalau lehernya nggak kepuntir ya pokoknya motone itu ngantek ngene lah. Ya. Semua orang ketika melihat dia itu wes pokoknya takjub, tercengang, terpesona, terpana hatinya dan seterusnya. Karena apa? Saking tampannya. Jadi maklum karena dia itu anak pertama, orang tua itu perhatiannya sangat penuh, kasih sayangnya juga pol-polan. Karena dia anak pertama ganteng sisa, mempesona sekalian. Terus yang kedua ini Anis. Anis ini cantik, gemulai, pokoknya seneng lah lihatnya. Awalnya bohai, masa iya bohai. Terus yang ketiga itu Amsal ini hidungnya pesek, kemudian elek, paling cantik lah tapi di Papua. Akhirnya orang tua itu perhatiannya tercurahkan kepada Herben dan Anis. Sengelek ira patek lah diopeni, karep-karep mulale.
nggak pernah dipedulikan, nggak pernah disayang, nggak pernah dikasih perhatian sama sekali. Siang malam orang tuanya tercurahkan waktunya untuk Harben dan Anis. Siang malam kerja hanya untuk Harben dan Anis. Amsal ini yang Amsal tidak begitu dipedulikan. Perhatiannya tercurahkan penuh untuk Harben dan Anis. Akhirnya pada suatu ketika orang tuanya ini mau meninggal, Bu. Ibu ngerti meninggal nggak? Meninggal itu ya meninggal. Meninggal itu meninggalkan dunia yang ditempati ini. Bukan meninggalkan karena pergi ke rantau, tapi ini pergi ke alam baka atau kuburan atau alam akhirat. Terus ayahnya, orang tuanya memanggil Harben. Harben, kamu ini anakku yang ganteng, yang tampan. Waktuku habis untuk perhatian kepada kamu. Kerjaku pagi, sore, petang, malam juga untuk kamu. Cuma satu yang aku minta, Harben, yaitu temani saya besok di kuburan. Loh, piye le Pak kok minta ditemani kalau saya mati nanti di kuburan? Kira-kira piye Mbak? Anak diminta orang tuanya hanya satu permintaannya, ditinggali semua yang dipunya, yaitu minta satu supaya kalau meninggal dunia di kuburan ini ditemani. Kira-kira mau apa tidak mau, Bu? Kira-kira mau apa tidak mau, Bu? Nggak mau ya kan? Nggak mau. Kemudian Anis juga dipanggil. Wah, saya kecewa dengan anakku Harben. Pagi, petang, sore, malam ku banting tulang, peras keringat itu demi Harben, tapi Harben malah saya panggil untuk satu permintaan aja, yaitu menemani di kuburan, nggak mau. Akhirnya kecewalah, panggillah anaknya yang kedua. Siapa tadi anaknya yang kedua? Anis dipanggil Anis. Oh, Anis. Anis sekolah, dimasukkan ke tempat khusus, dipanggilnya siapa tapi namanya Anis nggak mau. Pertanyaannya juga sama seperti yang diberikan kepada Harben tadi. Anis, ayah ini sudah usia senja, sebentar lagi akan meninggal dunia, kata ayahnya. Ayah cuma minta kepada kamu satu saja. Semuanya punya ayah ini kutinggalkan untuk kamu. Saya minta kepada kamu satu saja permintaan. Apa yaitu? Temani aku di kuburan. Lu Anis ora gelem ah. Anis enggak mau. Anis enggak mau. Akhirnya kecewa untuk kedua kalinya. Lalu dipanggillah yang namanya terakhir sekali, siapa, Bu? Hah? Amsal. Coba diingat, pertama Harben, yang kedua Anis, yang ketiga Amsal. Amsal ini pesek, elek, kayak cewek. Ditawak-tawakno, Bu. Tawak-tawakno wong sekampung iki gak ono sing gelem. Ditawakno wong sak RW ora ono sing gelem. Ditawakan orang sekabupaten iki ya ora ono sing gelem tawak-tawakno iki. Tawak-tawakno. Kowe gelem? Tak wei anakku sing jenenge Amsal iki. Orang semua melihat, orang semua mendengar seruan ini, tapi semua orang nggak mau menghiraukan panggilan ini. Ketika dipanggil ini, siapa tadi namanya? Siapa? Kok Gangsal loh, 5. Amsal sini kamu. Amsal. Diingat ya, nanti teban cerita ya.
Yang pertama tadi apa? Harben, Anis dan Amsal. Anehnya ketika diajukan pertanyaan yang sama di tempat yang sama, Amsal ini siap Bapak. Kalau Bapak hanya minta satu permintaan, temani aku di kuburan, aku siap. Bahkan jauh dari itu aku siap. Di kuburan aku siap menemani. Kemudian di mahsyar aku juga siap menemani. Di Shiratal Mustaqim aku juga menemani. Bahkan di surga Pak, aku juga mau menemani. Kira-kira bangga gak? Ini Bu, cerita ini adalah cerita kosong. Cerita kosong. Harben ini maksudnya singkatan dari harta benda. Bu, saya singkat menjadi harben. Di harta benda yang kita miliki ini itu nggak mau menemani di kuburan. Sebanyak apapun harta benda yang kita miliki, kekayaan, kesugihan, semua pangkat, bahkan titel presiden juga nggak mau menemani di kubur. Jadi harben ini seperti itu. Kita curahkan waktu kita mulai pagi hingga sore, bahkan malam juga memikirkannya. Tapi yang namanya harben ini nggak mau menemani kita di kuburan itu Bu. Nggak mau ikut menangkis pertanyaan mungkar dan nakir, itu nggak mau. Itulah harta benda. Maksudnya seperti itu. Maka ini adalah sebagai pelajaran buat kita. Jadi harben yang begitu kita pontang-panting siang malam, kaki kita jadikan kepala, kepala kita jadikan kaki, ini ternyata tidak mau ikut ke kuburan. Ada kecualinya. Maksudnya ada sebagian harta yang ikut ke kuburan, ada. Tapi umumnya harta yang kita cari, bahkan yang disebut di dalam Al-Quran, alhaakumut takatsur. Kamu pontang-panting untuk mencari kekayaan itu sebenarnya melalaikan tujuan utama kamu. Hatta zurtumul makobir, hingga kamu itu masuk kuburan. Nek wis masuk kuburan baru sadar. Nah, Anis bagaimana tentang Anis? Anis itu singkatan anak istri. Anak istri gak ono sing gelem ke kuburan. Gak mau ikut ke kuburan. Kan ini siapa namanya? Amsal itu adalah amal soleh. Orang soleh Pak Imam Darus, tapi amal itu Bu. Amal soleh dikomandangkan, ayo kita yasinan. Tapi gak ono seneke yo, mangkat kabeh. Ayo kita pengajian, semua mendengar, semua melihat, tapi semua orang mengabaikannya. Karepmu ngaji, karepmu ora karepmu. Dijar-jarno panitiane. Diajak belajar sholat mayat. Itu Amsal. Masjid yo kosong ora mangkat. Iku Amsal Bu, tak kandani iku Amsal. Itu amal soleh yang nemani kita di kuburan. Bagaimana lah Bu? Amsal iku ora patek di openi karo wong-wong. Sing guyang-guyu, sing senyum utawa sing sepaneng juga wis ora patek ngopeni. Sing Amsal ini amal soleh ini udah banyak diabaikan, tapi justru satu amal soleh ini yang mau menemani kita di kuburan. Harta benda, anak istri semua tidak mau menemani di kuburan, tetapi sholat kita pergi yasinan, kita pergi ke masjid sholat berjamaah, kita pergi ke masjid belajar sholat mayat mumpung durung dadi mayat. Iku pun Allah
karepe lah. Ana yuda ya ape ngaji ya sekali mangkat terus bariku gak mangkat meneh. Ana sing ngomong ini masjidnya nangis, ora ana wong sing do nang masjid ngono ya wonge ya senyum-senyum tapi ora mangkat. Ini amsal Bu, ingat amsal. Amsal itu amal soleh. Amal soleh ini loh yang menemani kita itu sampai di kuburan, di Siratal Mustaqim, bahkan sampai di surga. Diantar Bu, jenengan sedaya itu sampai ke surga. Tapi tak pamer-pamer no, tak tawa-tawa no, nang desa iki kok ya ora ana sing do gelem. Ya kan? Cocok lah. Siapa sing ra gelem ngakoni? Gelem kan, amsal kan, ingat ya, amal soleh, harta benda, anak istri dan amal soleh, singkatannya harbun anis wa amsal, ya kan? Nah, jadi amsal ini mari kita openi, mari kita telateni, mari kita sabari, ojo gur rok-rok asem nek gelem mangkat ngono ya. Mangkat, wis ora mangkat. Lah apa. Ya. Ini tadi amal soleh. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ayo kita mari mengejar amsal. Amal soleh yaitu sari'u ila magfiratin mir rabbikum. Berlomba-lombalah kamu melakukan amal soleh untuk mengejar magfirah dan rahmat Tuhanmu. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan kejarlah surga, luasnya itu Bu, pintunya itu seluas langit 7 dan bumi 7. Nek sampai gak mlebu ya nang ndi kok ora arti pintune. Pintunya itu seluas langit 7 dan bumi 7. Sampai kok ora ketemu pintu, lha iku wong bento tapi iki wong pintu ambane sakmono ora iso mlebu. Uitat lil muttaqin. Surga luas itu, ampunan Allah itu disediakan untuk orang yang mau amsal, amal soleh. Semoga yang sedikit itu menggugah hati kita yang kemarin tidur. Tapi ojo pura-pura turu. Ya pura-pura turu itu digugah-gugah lah ya, dikebyok-kebyok ya ora glentangi. Tapi nek anjen itu temenan, nah mudah-mudahan bisa bangun dengan doa dan ikhtiar kita. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan magfirah dari Allah sehingga bisa di dunia ini beramal soleh yang sebanyak-banyaknya. Amin Allahumma amin. Ala hadiniyah li dunia salihah bisiri asraril Fatihah.